Mohon maaf Ustadz Wafi, Ustadz Solah, ini peci putihnya bukan Wahabi, tapi saya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'u mal'unatun mal'unun wa ma fiha illa zikrullah aw aliman aw muta'alliman. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang bahagia yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita di dalam hidup. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Eri Fadli, Kepala SMP Islam Terpadu DFI Al Ustadz Endang Sumarna, Kepala Madrasah Salafiyah Darul Fuqaha Indonesia Al Ustadz Mujib Syukur, serta para asatid wal asatizah dan segenap staf Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Yang saya hormati juga para wali santri dan yang saya cintai anak-anakku santriwan santriwati, lebih khusus kelas 9 yang hari ini adalah hari berbahagia, hari kelulusan. Tidak ada kata yang patut diucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk para asatid wal asatizah, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Muhammad Eri Fadli, mata'anallahu bituli hayati, yang atas curahan tenaga, pikiran, keringat, air mata yang telah membimbing anak-anak kami, putra-putri kami di pondok pesantren tercinta ini. Dan jika saja kami wali santri diminta untuk mengganti keringat, tenaga, niscaya kami tidak akan sanggup. Hanyalah doa yang bisa kami panjatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan beliau-beliau ini umurnya, Allah mudahkan perjuangannya, Allah jadikan anak-anak keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah, Allah mudahkan rezekinya, dan bersama-sama dengan kita nanti insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anakku santriwan santriwati kelas 9, Bapak ucapkan selamat atas kelulusan kalian. 3 tahun yang telah kalian lewati dalam menimba ilmu itu mungkin terasa amat panjang, tapi ketahuilah ini baru awal. Ibarat bangunan baru pondasi, bahkan belum bisa disebut bangunan karena baru pondasi, belum kelihatan. Maka jangan patah semangat, lanjutkan pencarian kalian karena lautan ilmu Allah itu masih luas untuk kalian arungi dan kalian selami. Duhai anak-anakku sekalian, di awal mondok mungkin kalian merasa bahwa kami ini orang tua begitu, apa tadi kata Bu pengawas tadi, begitu tega membuang kalian, menelantarkan kalian jauh dari nyamannya rumah, dan kalian pasti bersedih. Maka oleh karena itu kami, khususnya saya mewakili wali santri, mohon maaf jika memang kalian berpikir seperti itu. Maafkan kami para orang tua. Itu semua kami lakukan semata-mata karena kami cinta sama kalian. Kami nggak mau kita nanti terpisah. Kita nanti terpisah
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari kita terpisah. Kami nggak mau itu. Dan saat awal perpisahan kita, diantarkan ke pondok, kemudian ditinggal, kalian pasti merasa sedih. Sama, begitu juga kami, orang-orang tua kalian, kami merasa bersedih. Tapi ketahuilah, saya yakin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan pengorbanan kita. Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita tentang seorang ulama. Dia ulama berasal dari Syria, itu yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah mendengar kisahnya. Jadi saya dapat kisah ini dari Al-Habib Muhammad Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini dapat cerita dari gurunya, dan gurunya ini dapat cerita dari kakeknya yang bertemu langsung dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar tadi. Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini waktu itu berusia 50 tahun. 50 tahun berusia. Al-Haffar ini adalah julukan yang artinya tukang gali kubur, Pak, Bu. Nah, tukang gali kubur. Jadi suatu ketika beliau ini karena tukang gali kubur, beliau dapat pesanan untuk dibuatkan lubang kubur oleh seorang ibu, dan dijalankanlah pesanan itu. Dan ketika tiba jenazah, beliau sendiri ikut mengebumikan, ikut turun ke dalam kuburan tadi. Di saat itu dia melihat, Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini melihat ada cahaya yang begitu terang, dan ada sosok yang menjemput si jenazah tadi. Karena terangnya cahaya itu, beliau tidak kuat sehingga beliau jatuh pingsan. Singkat kata, ketika sadar, beliau mencari karena penasaran siapakah jenazah ini. Dicari si ibu tadi yang mesen kuburan, tapi nggak ketemu. Nah, kemudian singkat cerita, beberapa bulan kemudian si ibu yang sama ini pesen lubang untuk kedua kalinya. Dan beliau pun ikut mengebumikannya. Dan kejadian yang sama terjadi seperti yang pertama tadi. Beliau melihat cahaya dan melihat sosok yang menjemput jenazahnya. Di saat itu beliau berpikir, saya harus kuat, jangan sampai pingsan. Karena saya penasaran amal apa yang menjadi amalan si mayit ini sampai bisa mendapat kemuliaan seperti itu. Walhasil setelah acara pemakaman, ditemuilah si ibu tadi. Ditanyakan, ya ibu, siapa yang engkau kuburkan? Sampai 2 kali. Kenapa? Kata si ibu, urusan apa dengan kamu? Akhirnya Syekh Abdurrahman ini menceritakan kepada si ibu tadi pengalamannya. Yang pertama, kata si ibu, oh itu anak saya, dua-duanya anak saya. Tapi penasaran, apa istimewanya anak ibu? Kalau yang pertama, anak saya cuma seorang santri, pelajar, dan dia meninggal. Jadi jangan khawatir para santri, kalau meninggal insya Allah lagi nyantri meninggal, dapat cahaya sama dijemput malaikat. Tapi mau meninggal, ntar dulu ya. Dan yang pertanyaan, siapa yang kedua? Yang kedua adalah kakaknya dari si jenazah yang pertama. Lantas apa istimewanya kakaknya? Kakaknya, kata si ibu ini, cuma seorang tukang kayu biasa. Seorang tukang kayu biasa yang hasil kerjanya ini digunakan untuk membiayai pendidikannya si adiknya. Jadi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan patah semangat dalam mencari nafkah untuk membiayai pendidikan putra-putrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita salah satu dari golongan-golongan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Dan satu terakhir, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala besarkan Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia dan kelak melahirkan, mencetak wali-wali yang intelek dan intelektual yang wali.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.